Jadi intinya kita harus waspada nih Bobo nggih. Betul, karena belum terjadi. Ini kan baru kita melihat tanda alam. Alam selalu ngasih tandanya. Ya, jadi pembahasan penting itu Oke. tanda alam. Dengan munculnya fenomena kalau orang Jawa itu Lentang Kemukus nggih. Itu kalau dilihat dari sisi spiritual apa maksudnya Bobo? Kalau melihat dia buntutnya merah seperti itu, ya bisa tanda banyak sih. Intinya tidak baik, itu aja. Oh gitu ya. Kalau dia biru baik, kalau merah ya kurang baik lah. Maksudnya kurang baik itu dalam hal apa? Barangkali ada semacam virus ataupun ada semacam demo besar-besaran atau seperti apa? Atau gempa bumi dan lain sebagainya. Kayaknya condong ke virus. Virus penguasa buta lah jatuhnya itu. Yang sengaja mau ngancurin Nusantara. Biar Rana masuknya ke zaman kayak goro-goro gitu, kekacauan. Tapi kita sudah musyawarah sama para masai, para kiai, para sepuh, termasuk pesantren lah. Ya kita sudah musyawarah masalah itu. Ya mereka sudah dalam persiapan loh, antisipasi. Kalau tentang alam mereka masih bisa ngeredam, tapi kalau tentang kayak virus itu di luar kendali. Apalagi kalau ditebarin melalui udara. Iya, kalau ketahuan. Kalau enggak ketahuan, itu yang bahaya. Ya mudah-mudahan tidak lah. Para kiai ya selalu bermunajat supaya tidak ada apa-apa. Itu kejadiannya di mana itu, Bobo? Di Lampung menuju Pulau Jawa ada 3 dentuman keras terjadi. Seharusnya sudah ada viral kayak, tapi ini kok enggak ya, tertutup. Mungkin banyak yang nggak tahu, Bobo. Iya, jam 12 malam soalnya. Itu berarti awalnya terjadi fenomena semacam Lentang Kemukus itu diawali dengan dentuman atau bagaimana? Dentuman 3 kali. Itu kata penjaga alam lah yang memberi Peringatan ataupun tanda. Iya, berikut harus ada bukti kan. Tidak hanya ini aja, buktinya ya mereka sempat memfoto gitu aja. Ada kaitannya dengan Pak Prabowo nanti pelantikan atau bagaimana? Ya bisa jadi. Soalnya ini kan udah urusannya lain ini. Ya intinya ya spiritual Nusantara ya siap membantu lah pemimpin yang akan datang. Jangan disepelekan spiritual Nusantara, punya kok ahli-ahlinya. Pesan-pesan dari Bobo Hendro selaku salah satu spiritual ketika melihat fenomena yang ada di Lampung, apa yang perlu dilakukan agar kita ini bisa selamat lah atau mungkin tidak terkena efek dari murkanya alam, Bobo? Itu bukan murkanya alam ya. Itu murkanya penguasa buta, antek-antek dajjal lah.
memang sengaja mau ngancurin. Kita sudah tahu semua. Cuma kan kasihan wong cilik yang tidak tahu apa-apa jadi korban. Jadi intinya kalau memang itu perbuatan dari yang Bopo Hendro sampaikan, antek-antek dajjal itu berarti ulah dari manusia sendiri. Iya, Berarti buatan sendiri, bukan dari alam. dari alam dia dia pelihara, kasih bisa aja kan, kasih bahan radioaktif, akhirnya jadi racun. Gitu. Ya kalau disambungin sama Congko Joyoboyo, Ya. ya panggebluk itu, pagi kena, ya mungkin siang atau sore udah meninggal, jatuhnya itu. Kayak yang terjadi kemarin tuh di corona itu. Lebih ganas lagi. Lebih ganas ini. Iya, itu kan sengaja. Itu ya. Tujuannya apa, Bopo? Orang-orang yang mempunyai pemikiran kayak dajjal gitu kok sampai menyebarkan virus Ya kepada menguasai dunia. Karena cuma mereka yang punya penangkal. Kan hitung-hitungan mereka kan seperti itu. Mereka lupa spiritual tahu dan sudah mempersiapkan penangkal-penangkal itu bagi yang diperjalankan. iya. Kan banyak keakuan yang diperjalankan, tapi sebenarnya sejatinya tidak tahu apa-apa. Talenta ndak punya, kalian ya gitu-gitu aja. Apa yang harus kita lakukan? Ya kalau untuk mengusir itu mudah. Buat perapian, blender saja bawang putih, mungkin bisa mengusir. Tapi kalau sudah terpapar, itu masalahnya ada di situ. Bawang putih di blender nih. Di blender jadikan air kan kayak orang tukang sate gimana sih? Api besar semprotin aja, nanti asapnya kan itu membunuh bakteri yang sifatnya berlendir lah. Itu saja lah. Ya bisa dibuktikan kalau di rumah banyak nyamuk, rumah kebun, coba bakar-bakarin itu. Pasti tidak ada nyamuk. Itu metode zaman dahulu seperti itu. Kan belum semodern sekarang. Bisa saja Anda mau ribet, minyak wangi ya bisa wangi-wangian. Tapi kan butuh asap yang besar. Iya. Ya kayak begini banyak pohon ya mungkin mereka persembunyiannya kan di situ. Makanya harus rajin, intinya kita rajin. Berarti intinya kita harus waspada nih Bopo nggih. Betul, karena belum terjadi. Ini kan baru kita melihat tanda alam. Alam selalu ngasih tandanya. Tergantung kita. Kalau rajin tirakat pasti tahu itu. Nah maksudnya tirakat tuh getaran apapun kita bisa merasakan di saat kita melek beginilah. Kita bisa merasakan, kita punya sensor. Fenomena apa yang akan terjadi. Kita kan tinggal lihat para YouTuber. Itu aja lah. Mereka mengekspos apa, yang viral apa. Kita meneliti itu aja, dikasih tanda. Kalau belum ada bukti kita kan tidak bisa. Itu kan baru analogi. Asas praduga tak bersalah kita sendiri menganalogi. Tapi masih lebih baik kalau kita eling lan waspodo. Sering ya Bopo Hendro itu melihat fenomena semacam itu. Ya kita kan punya perkumpulan sih. Spiritual yang diperjalankan, saling memberi informasi, saling musyawarah lah. Intinya itu rapat lah jatuhnya. Sebelum ada corona 2019 bukan 2021 mungkin ya. Oh 19 ya. Iya. Oh ya itu sudah tahu. Ada tanda apa itu sebelumnya? Sudah tahu duluan sebelumnya 2 tahun sebelumnya lah. Kita sudah tahu. Enggak barangkali ada
tanda-tanda dari alam itu? Ada. Kan ada yang memberitahu juga di YouTuber Mm-mm. Perespean toh. Iya, iya. Dari grup Satrio Piningit itu udah diberitahu sebelum adanya itu. Ya 2 hari sebelum kejadian sudah diberitahu. Apalagi itu di ruang publik. Sesama spiritual ya sudah siap. Ya kayak waktu itu ya kita juga sibuk juga di sini. Ya sibuk ngobatin yang terpapar. Karena kan kalau masuk itu kan pasti nggak selamatnya. Iya. Yang manual justru yang selamat.